mengampuni itu sulit sekali. Hari ini kita mau melihat 5 kebohongan tentang pengampunan. Karena Tuhan mengatakan kita harus mengampuni. Satu-satunya hal yang Tuhan minta, satu-satunya kondisi dalam doa Bapa kami adalah kita mengampuni agar Bapa juga mengampuni kita. Musuh kita, si jahat juga mau kita tidak mengampuni sehingga membohongi kita. 5 mitos ini penting untuk kita ketahui agar kita bisa lebih mudah untuk mengampuni. Yang pertama adalah mengampuni itu tidak penting, tidak harus dilakukan. Tapi banyak riset mengatakan bahwa orang yang mengampuni itu umurnya lebih panjang daripada yang tidak mengampuni. Mengapa? Ya, karena saat kita tidak mengampuni, kita masuk dalam mekanisme lari atau lawan. Nah, kalau kita berlari, mau bersembunyi atau bagaimana, kita pasti susah tidur, selalu dipikirkan. Kalau kita mau berantem aja, pasti kita mikirin terus, yang artinya kita jadi susah tidur, memori ingatan kita juga makin berkurang, dan imun tubuh bahkan menurun. Belum lagi resiko serangan jantung dan tekanan darah tinggi, kecapean yang kronis dan lain sebagainya. Tidak mengampuni itu parah untuk kesehatan jasmani dan rohani kita. Mengampuni itu penting, yang paling penting dalam hidup kita untuk kesehatan kita sendiri. Yesus mengatakan di Matius 11:15, saat kamu berdoa, maafkanlah saudaramu jika ada kemarahan, sehingga Bapamu yang di surga juga memaafkanmu. Susah kan untuk berdoa kalau ada kemarahan kepada seseorang, karena kita tidak bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan. Karena ada yang mengganjal, ada yang memblok hati kita. Kita tidak bisa masuk ke dalam keintiman, keindahan di mana hadirat Tuhan sungguh memberikan kita sukacita. Yang ada hanyalah marah, kepahitan dan lain sebagainya. Kita harus melepaskan itu, mengampuni itu paling penting dalam hidup kita. Yang kedua, mengampuni itu berarti membenarkan. Kita sering pikir, kalau saya mengampuni, nanti dia merasa dia bisa aja melakukan itu terus kan. Dia tidak mau bertobat kalau saya mengampuni. Lebih baik saya hukum dia supaya dia bertobat. Kita dikatakan kita membenarkan, memperbolehkan apa kesalahan yang dia lakukan. Tapi tidak itu. Ingat kan kalau waktu masih kecil, orang tua atau guru kita ngajak kita, ayo minta maaf, ayo memaafkan. Lalu kita bilang, iyalah, oke lah. Itu padahal sebenarnya masih kesel, masih gondok. Tidak bisa bilang hanya oke. Kita di dalam perjanjian baru, kata memaafkan itu adalah apiemi, yang artinya adalah membebaskan. Kita membebaskan, kita melepaskan apa yang ada dalam hati kita, segala penghakiman kita mau memberikannya kepada Tuhan, Sang Hakim yang adil. Karena kalau kita mau menghakimi, kita ada membawa ini baggage, sampah emosi yang negatif dalam hati kita, sehingga kita tidak bebas. Kita tidak bisa merasakan sukacita yang datang daripada Tuhan. Yang ada hanya kepahitan. Mengampuni itu bukan berarti membenarkan. Mengampuni itu melepaskan, membebaskan. Ironisnya, bukan hanya orang itu yang kita bebaskan, tapi lebih lagi kita membebaskan diri kita sendiri sehingga bisa bersukacita. Kita mau membebaskan, bukan membenarkan. Yang ketiga, mengampuni itu berarti melupakan. Lupakan saja, lewat saja. Itu nggak jadi masalah. Bukan tidak jadi masalah. Itu artinya kita mau meniadakan masalah itu. Menggampangkan saja, mengabaikan masalah itu. Lalu apa akibatnya? Kita biasanya mau mengubur perasaan marah kita. Lalu kita mau meniadakan itu dengan minum-minum atau entertainment yang tidak habis-habis. Kita bekerja, sibuk sendiri, mencoba melupakannya, tapi tidak bisa. Pasti akan muncul lagi. Kita sepertinya mau, Tuhan saya mau pilih amnesia yang ini. Saya tidak mau ingat lagi. Tidak bisa. Yang benar adalah kita mau mengangkat luka itu yang sudah diakibatkan oleh kesalahan dosa dari saudara-saudari kita, dan kita mau membiarkan itu disembuhkan. Anda dan saya tidak bisa memaafkan kalau kita tidak tahu apa yang harus dimaafkan. Karena itu kita mau memaafkan. Untuk memaafkan, kita
tidak boleh mencoba melupakan. Sebaliknya, kita harus benar-benar meluangkan waktu untuk mengingat apa yang terjadi dan merenungkan pengalaman itu, sehingga Tuhan dapat menggunakannya untuk mengubah hati kita. Ada beberapa pertanyaan yang kita bisa pakai. Mari kita bertanya, apa sih khususnya ini yang mengganggu dan menyakitkan saya? Apa tindakan dan kata-kata yang menyakitkan saya? Apa yang dipicu dalam diri saya? Apakah ada cara lain untuk memikirkan peristiwa ini? Kita juga bisa bertanya, dengan perasaan ini apa hasilnya dalam diri saya? Kan saya mau menyebutkan perasaan-perasaan itu, kita identifikasikan secara persis. Pertama, mungkin perasaan-perasaan yang keras, frustrasi, kemarahan. Tapi kita mau melihat lebih dalam daripada perasaan yang keras ini. Perasaan yang lebih halus, yang dalam. Mungkin ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa sakit hati. Kita mau meneliti perasaan kita, tidak melupakannya, tapi membiarkan kita disembuhkan. Orang yang terluka akan melukai. Orang yang sembuh akan menyembuhkan. Kita tidak mau melukai orang lain karena kita masih terluka. Dan juga kita mau melihat bagaimana mungkin saudara-saudari kita yang melukai kita itu, dia sendiri belum sembuh. Makanya dia melukai saya. Saya bisa lebih mengerti. Saya bisa lebih mempunyai hati yang murah hati karena saya tahu dia adalah orang yang terluka. Saya sendiri mau disembuhkan sehingga saya tidak melukai orang lain, tapi saya membawa kesembuhan kepada orang lain. Kita tidak mau melupakan, tapi kita mau menyembuhkan dan mengampuni. Yang keempat adalah mengampuni itu berarti rekonsiliasi. Berarti saya harus berteman lagi kah? Rekonsiliasi artinya itu kita restorasi relasi kita. Itu tidak harus. Kalau orang sudah melukai kita dengan menyalahgunakan kepercayaan kita, kalau dia belum bertobat, kita berikan kepercayaan lagi, dia akan terus menyalahgunakan itu. Dan kita tidak mau seperti itu. Kalau orang memukul dengan kekerasan dan dia belum bertobat, kita mau dekat-dekat lagi, kita akan dipukul lagi. Kita tidak mau itu. Jadi memaafkan itu bukan berarti kita harus berjalan bersama. Kita harus memaafkan, tapi kita tidak harus berjalan bersama. Rekonsiliasi itu adalah artinya mengampuni dari pihak yang dilukai dan pertobatan dari pihak yang melukai. Harus ada dua-duanya baru bisa rekonsiliasi. Kalau hanya ada pengampunan yang harus kita berikan, rekonsiliasi itu tidak harus dijalankan. Jadi kita bebas. Mungkin dia tidak jadi teman kita lagi, tapi kita tetap melepaskan dan mengampuni. Yang kelima, pengampunan itu adalah instan, seperti mie instan. Tidak, ya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan berapa kali? 70 kali 7. Karena pengampunan itu adalah sebuah proses, ya. Kita mengampuni lagi. Karena kalau kita hanya instan saja, saya terinspirasi untuk mengampuni, lalu tiba-tiba perasaan pahit, perasaan marah muncul, nggak jadi deh mengampuni. Bukan seperti itu. Justru saat kita merasakan itu, kita mau tetap melewati proses pengampunan yang mungkin akan menjadi seumur hidup bagi kita. Makanya Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7. Ya, karena bahasa Yunani kata mengampuni itu adalah kata yang sekarang dan terus berlangsung. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah present and present continuous, terus berlangsung. Artinya kita mengampuni sekarang dan terus-terus mengampuni. Makanya kita mau mengampuni 70 kali 7 seperti Tuhan Yesus katakan. Tapi marilah kita semangat mengampuni. Ada sebuah lagu yang lucu. Mari kita nikmati lagu dan kita mau menikmati kebebasan dari mengampuni sesama kita dan mengalami sukacita pengampunan dari Allah Bapa.